Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang sedang menyaksikan video podcast ini dimanapun dan kapanpun. Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat dalam menjalani hari-harinya. Nah, kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih guys. Nama saya Rea Gita Khairunisa Kosasi, biasa dipanggil Rea, yang akan memberikan sedikit informasi menarik dan yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. So please keep stay tune ya guys. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai filosofi dan fakta menarik dari salah satu makanan khas daerah Palembang yang dikenal dengan sebutan pempek. Pasti sudah sangat tidak asing kan didengar namanya gitu ya, tapi saya akan mengulik sedikit ya. Tahu nggak sih guys, di balik kelezatan pempek, ternyata pempek ini memiliki sejarah yang cukup menarik loh. Konon kabarnya kuliner hasil olahan ikan ini sudah ada sejak abad ke-16 di Palembang. Itu berarti sekitar 400 tahun yang lalu guys. Masyarakat di Palembang sudah mengenal pempek. Pempek atau empek-empek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu serta komposisi beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempek biasanya disajikan dengan kuah cuka yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Pempek sering disebut sebagai makanan khas Palembang, meskipun hampir semua daerah di Sumatera Selatan memproduksinya. Pempek dapat ditemukan dengan mudah di kota Palembang. Ada yang menjualnya di restoran, ada yang di pinggir jalan, dan pula yang dipikul. Pada tahun 1880-an, penjual biasa memikul satu keranjang penuh pempek sambil berjalan kaki berkeliling menjajakan dagangannya. Nah, setelah itu saya akan sedikit mengulik sejarah dari pempek yang saya ketahui ya. Pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16. Saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam, menurut tradisi, nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan ampe atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Berdasarkan cerita rakyat ini guys, sekitar tahun 1617, seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah perakitan atau tepian Sungai Musi merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng dan dipindang. Ia kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka sehingga dihasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan oleh para apek dengan bersepeda keliling kota. Oleh karena penjualnya dipanggil dengan sebutan PAP, maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai empek-empek atau pempek. By the way, anyway, kalian mau tahu nggak sih guys, bahan-bahan yang dipakai dalam membuat pempek itu apa saja? Dan juga apa saja sih nama jenis-jenis pempek yang sangat bervariasi itu? Yuk, mari kita bahas guys. Pada awalnya, pempek itu dibuat dari daging ikan belida guys. Namun, dengan semakin langka dan mahalnya harga ikan belida, ikan tersebut lalu diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah, tetapi dengan rasa yang tetap gurih. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa jenis ikan sungai lainnya juga dapat digunakan, misalnya ikan putak, toman, dan bujuk. Dipakai juga jenis ikan laut seperti tenggiri, kakap merah, parang-parang, ekor kuning, dan ikan sebelang. Bahkan ada juga yang menggunakan ikan dencis, ikan lele, serta ikan tuna putih. Penyajian pempek ditemani oleh kuah saus berwarna hitam coklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko dalam bahasa Jepang. Palembang. Maaf. Cuko dibuat dari air yang dididihkan. Kemudian ditambah gula merah, ebi atau udang kering, cabai rawit tumbuk, bawang putih, dan garam. Bagi masyarakat asli Palembang, cuko dari dulu dibuat pedas untuk menambah nafsu makan. Namun,
Seiring masuknya pendatang dari luar Pulau Sumatera, maka saat ini banyak ditemukan cuko dengan rasa manis bagi yang tidak menyukai pedas. Pelengkap yang lain untuk menyantap makanan khas ini adalah mentimun segar yang diiris dadu dan mie kuning. Patut kalian ketahui bahwasannya pempek adalah salah satu makanan khas daerah yang sangat mampu bersaing dalam pasar global loh. Pasar global. Contohnya saja, jika ditanya pempek aslinya dari mana, nanti pasti akan pada bisa jawab asalnya dari Palembang. Pengaruh pempek sebagai makanan khas Sumsel dalam bidang ekonomi adalah sebagai pertama, semakin banyak orang yang datang khusus ke Sumsel untuk membeli pempek. Kedua, semakin banyak muncul pedagang yang menjual pempek khas Sumsel. Yang ketiga, nilai ekspor pempek keluar daerah maupun negeri semakin besar. Penjelasannya, sektor kuliner merupakan salah satu sektor yang berperan besar dalam menyumbang pendapatan daerah maupun negara. Hal ini tidak terlepas dari kuliner sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Selain kuliner, atau lebih tepatnya pangan, kebutuhan dasar manusia lainnya mencakup sandang dan papan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di video podcast kali ini. Tapi setelah ini jangan di skip dulu ya guys. Ada sedikit video unboxing, yaitu saya membeli dan review makan pempek. Buat kalian yang belum pernah coba, langsung nonton aja dan gas setelah itu beli di resto terdekat. Dijamin enak dan bikin nagih. Sampai jumpa lagi guys. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Reza Sasi di vlog unboxing makanan. Kali ini saya akan unboxing makanan khas daerah yang berasal dari Palembang. Kalian pasti udah tahu banget makanan apa, karena ini udah banyak banget yang dijual dan udah banyak ya udah terkenal lah makanan ini. Itu pempek. Jadi pempek ini saya beli di salah satu restoran di daerah Cibubur. Dan kali ini saya akan minta kalian untuk menemani saya unboxing makanan ini secara bersamaan. Ikutin terus ya! Jadi saya tuh tadi makan kapal selam dan lenjer.
Nah, kapal selamnya menurut saya pas di mulut dan juga lenjernya juga pas. Nah, ini seperti pada pempek pada umumnya gimana sih rasanya, itu seperti itu, tapi lebih enak lagi karena empuk dan juga cukanya juga. Jujur saya tuh orang yang paling gak suka pedes, ya paling benci sama pedes, sama makanan pedes. Tapi cuka ini tuh terasa tidak terlalu pedes di mulut saya, jadi masih pas gitu. Dan juga timunnya juga enak, masih fresh gitu ya. Walaupun saya tadi belinya udah sore ya, tapi ya kalau menurut saya sih dengan saya kan baru makan ini malam ya, ini masih bagus banget dan layak banget untuk dimakan gitu. Oke, best banget sih ini pempeknya. Jadi kali ini saya itu aja sih yang pengen saya sampaikan terkait unboxing dan juga review sedikit tentang pempek